Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Safika Saputra, CGP Angkatan 11. Kali ini saya akan mencoba mewawancarai kepala sekolah yang kedua tentang demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Boleh dipanggil? Yang pertama, Pak, saya ingin menanyakan selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah, Pak? Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, kami dimulai dari pengamatan langsung sehari-hari secara objektif. Kemudian kami melakukan catatan kecil. Selanjutnya kami mencoba mengkonfirmasi pihak-pihak terkait untuk mencocokkan kebenaran yang terjadi di lapangan dengan kebenaran versi pihak-pihak yang terkait. Berarti yang pertama tadi pengamatan langsung dan konfirmasi dipanggil. Iya. Terus yang kedua adalah pencatatan kan. oke. Yang kedua adalah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang dianggap sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, Pak. Dalam menjalankan proses pengambilan keputusan itu ada dua cara atau teknis tergantung kondisi waktu. Kalau waktunya sangat mendesak, maka kami lakukan pengambilan keputusan versi kepala sekolah berupa instruksi, perintah langsung, karena mendesak ini harus segera dijalankan. Nah, selanjutnya baru kami sambil jalan kami beritahukan pada Dewan Guru. Dalam kondisi yang kedua, misalnya waktunya masih cukup longgar, kami mencoba melakukan konsolidasi organisasi melalui rapat Dewan Guru untuk proses pengambilan keputusan. Berarti ada dua cara yang ditempuh ya, Pak. Yang pertama tadi berarti berdasarkan waktu ya. Ya, Terus waktu yang dari mendesak atau lama tidaknya kasus tersebut nih, Pak. Ya. Terus yang ketiga adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang biasa dilakukan adalah ketika ada masalah, maka kami segera melakukan identifikasi. Kemudian langkah yang kedua, segera kami lakukan konsolidasi, memanggil Dewan Guru, kalau perlu dengan komite, dan di sana ada bedah permasalahan, kemudian minta pendapat kepada Dewan Guru meskipun tidak semuanya. Nah, selanjutnya itu sebagai masukan itu adalah sebagai bahan kami untuk proses pengambilan keputusan. Luar biasa, Pak. Berarti tadi ada identifikasi, konsolidasi, dan rapat dengan yang lain ya, Pak. Ya. Terus yang keempat adalah hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Proses yang paling efektif
Ya, sebenarnya tadi sudah dijawab di nomor pertanyaan sebelumnya, bahwasanya kami harus segera konsolidasi dengan Dewan Guru melalui rapat Dewan Guru. Kemudian kami mencoba mengangkat permasalahan yang terjadi. Nah, lalu Dewan Guru akan menyoroti dengan berpendapat mereka masing-masing, ya, sebaiknya bagaimana. Nah, harusnya hal itu tidak terjadi. Lalu, nah, di bagian akhir sebagai proses pengambilan keputusan, kami umumkan sebaiknya keputusannya seperti ini. Tapi harapan kami itu sudah merupakan keputusan bersama. Pastinya begitu ya. Bukan keputusan secara pihak, pendapatnya kepala sekolah toh. Itu nanti ada yang gandul, digawe keputusan bersama saja, belum tentu pelaksanaannya efektif. Keputusan itu bersama manusiawi. mengatakan teman ya. Iya. Selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan suatu keputusan, terutama pada kasus-kasus di Lema Etika. Tantangannya adalah di lapangan faktor sumber daya manusia, karena SDM-nya tidak semuanya sudah berstatus ASN. Yang kedua, tantangannya adalah mentalitas, mental di mana mereka masih ada yang bermental kuli. Mohon maaf, bahasa saya mungkin ekstrim. Mental kuli dalam arti mereka statusnya masih dianggap bakti, tapi kinerjanya setengah hati. Mereka akan semangat kerja kalau memang mereka memandang yang duitnya. Berarti kalau yang nggak ada duitnya nggak semangat. Berarti di sini ada SDM dan mental ya, sesama lingkungan sekolah yang berbeda-beda gitu kan ya. Selanjutnya yang ketiga, masih tantangan ya. Yang ketiga tentu keterbatasan sumber dana, di mana kami hanya mengelola bos reguler, ya, hanya mengelola, artinya tidak punya bos kinerja dan yang lain. Selanjutnya adalah apakah Bapak memiliki sebuah jadwal rutin dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal yang lainnya dalam menyelesaikannya? Terus prosedurnya itu seperti bagaimana? Ada atau tidak? Bicara masalah jadwal khusus kami tidak punya. Ini sifatnya insidental. Jikalau kasus itu terjadi harus segera kami selesaikan, di lapangan mendesak harus segera kami selesaikan, maka kami harus segera tindak lanjuti dengan konsolidasi dengan Dewan Guru. Bahkan kalau perlu harus kami konsolidasi dengan komite sekolah, segera kami lakukan. Jadi sifatnya insiden. Di tingkat Dewan Guru selalu saya lakukan ketika sebelum agenda rapat yang kami siapkan dilakukan, kami selalu akan memberi pembinaan Dewan Guru. Dalam arti pembinaan apa saja, biasanya saya selalu mulai dari susunan acara rapat, misalnya pembukaan, kemudian pengantar
agenda rapat pada waktu itu. Kemudian yang ketiga pembinaan Dewan Guru, dan yang berikutnya baru agenda rapat. Berarti bersifat insidental itu. Iya. Selanjutnya adalah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ada, sangat ada, dan ini memang harus ada. Mereka adalah yang selama ini selalu konsisten, selalu normatif, membantu kami sebagai yang dituakan di sekolahan ini adalah mereka guru-guru yang senior. Notabene mereka adalah PNS atau ASN. Dan yang kedua, di eksternal adalah komite sekolah. Berarti yang selama ini membantu Bapak adalah para dewan guru senior dan komite sekolah, bukan? Iya, bahkan mereka sering mengingatkan saya ketika saya ada yang terlewatkan atau saya ada yang lupa, hilang. Itu. Selanjutnya, Pak, pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat kami ambil, bukan hanya kami, tapi menjadi pelajaran Dewan Guru juga kelak juga mereka akan menjadi kepala sekolah. Satu, kepala sekolah itu jangan merasa diri satu-satunya yang paling kuasa atau paling pintar. Tidak boleh seperti itu. Dalam pandangan saya, kepala sekolah tidak ada artinya tanpa keberadaan guru. Sebaliknya, guru juga tidak artinya tanpa keberadaan kepala sekolah dan siswa. Kepala sekolah juga tidak ada artinya tanpa unsur guru, siswa, dan orang tua wali murid atau komite. Di sini semuanya adalah instrumen-instrumen yang harus diberdayakan bersama-sama di suatu lembaga atau satuan pendidikan. Harus diberdayakan, karena kalau semuanya ini bisa melakukan sinergi, kolaborasi, insya Allah akan menghasilkan produktivitas kerja yang optimal. Pak, terima kasih. Berarti tidak bisa dipisahkan semua unsur di lingkungan sekolah, bukan? Ya. Terima kasih atas waktunya. Wawancara hari ini sudah selesai. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas tempat dan waktunya atau saran. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman bagi saya sendiri, terutama apabila nanti saya ke depan dikasih jabatan atau yang lainnya, ya kali kita kan nggak tahu nasibnya seperti apa. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.